Jadi dia bilang, lah tolong beliin bir lah. Tolong beliin bir bintang. Bir bintang Alek. Mau beli bir merek apa Pak? Ya kan tadi gue udah bilang bir bintang. Bukan begitu Pak, soalnya bir itu banyak. Ada angker, ada bintang, ada ini. Ya tapi kan tadi gue bilang bintang. Oh ya udah, bintang ya, bintang. Ya. Warak. Sudah takdir yang harus ku jalani, pasrah pada ilahi. Sedih, sedih, sedih kalau diceritain, mah bingung, bingung, bingung ku harus bagaimana. Mungkin sudah takdir yang harus ku jalani, pasrah pada ilahi, pasrah pada ilahi, pasrah pada ilahi. Luar biasa ya, bayangin seorang office boy bisa bikin konten sebagus itu gitu. Jadi kita sebagai orang lebih berpendidikan, secara finansial mungkin kita juga lebih kuat, seharusnya kita bisa membuat konten yang lebih bagus. Waktu saya lihat di YouTube ya, cuma 66 views. Nah, akhirnya saya bikin storytellingnya. Saya pengen bantu dia, cuma saya nggak punya duit. Saya pengen bantu dia ke musik, saya nggak punya network di musik. Tapi seperti ibu saya selalu bilang bahwa kalau mau berbuat kebaikan tuh, berbuat dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya, dan lakukan sekarang juga. Jadi saya bikin storytellingnya. Jadi semua yang tadi saya ceritain itu adalah storytelling yang saya tulis di Facebook. Saya mendapatkan 631 share. Tapi saya gak peduli sama ini. Karena tujuan saya bukan ini. Saya ngasih endingnya luar biasa lagunya Alan. Kalau kalian tidak percaya, silakan klik link YouTube ini. Supaya saya bantuin Alan, supaya banyak yang views.
Kalau ada yang mau nyatet kata-katanya, udah ada ya. Nah sekarang setelah saya bikin storytellingnya, udah 25.719 views. Itu banyak loh. Dan kalau kita nonton tuh ya, kalau kita nonton lagi nih, tahu udah ada iklan Grab, udah ada iklan Traveloka. Saya tanya, Lan gimana Lan? Udah dapat duit dari Google? Hah? Google teh naon? Gitunya udah. Ini semuanya diurus sama sepupunya itu. Dia punya sepupunya tadi jadi bintangnya tadi juga tadi. Dia sepupunya itu yang bikin YouTube-nya. Sepupunya tuh gadget orangnya. Oke. Yang terakhir adalah kontroversi. Yang terakhir ya. Ini nggak apa-apa ya, ini ya, nggak apa-apa ya. Lebih molor waktunya nggak apa-apa ya. Hah? Tapi kalau ada yang nggak rela mau pulang jam 5 juga nggak apa-apa loh. Saya nggak marah gitu. Maksud saya yang enak aja gitu. Kita harus belajar tuh harus nyaman gitu. Jangan kalau nggak nyaman nggak enak, nggak bakal masuk. Satu lagi namanya kontroversi. Kontroversi itu saya memberi nasihat kepada kalian ya, jangan melakukan ketololan seperti yang saya lakukan saat itu gitu. Karena suatu hari itu saya di ruang kantor saya itu ada yang namanya common area. Satu-satunya tempat orang boleh merokok. Dan biasanya orang merokok tuh biasanya yang perokok tuh rata-rata orang kreatif. Jadi tempatnya kan jorok ya, jelek gitu ya. Tapi begitu orang kreatif dikasih tahu bahwa tempatnya boleh merokok di situ, namanya juga orang kreatif ya, langsung didesain, dispel, disapu, terus jadi artistik. Tempatnya jadi nyaman banget. Saking nyamannya, begitu nyamannya, bahkan orang-orang yang nggak merokok nongkrong di situ juga. Udah nggak ngerokok, dia ngelarang orang yang merokok. Padahal itu smoking area. Sehingga setiap hari terjadilah pertengkaran-pertengkaran gitu sama antara perokok dan yang tidak merokok. Dan itu berantemnya juga sadis itu. Ribut banget. Dan orang-orang kreatif perokok itu nggak mau ngalah, walaupun yang marah itu perempuan, atasannya tetap nggak takut dia, karena dia merasa benar. Smoking area, di mana lagi gue mesti merokok? Nah, suatu hari nih, AE manager tuh, yang galak itu, namanya Monica, dia si orang kreatifnya art director namanya Huda. Huda, lu udah gue perhatiin gue 3 kali lu udah ngerokok 3 batang lu, berhenti ngerokok lu? Kenapa gue mesti berhenti? Gue di common area, ngerokok lagi. Si Monica tuh langsung nyalain lilin. Saya nggak tahu maksudnya apa sih, kenapa dia setiap kali ada yang ngerokok banyak asap dia nyalain lilin. Saya sampai sekarang nggak tahu sebabnya kenapa. Sampai satu hari si Huda mau ngerokok kelima. Udah, lu kalau ngerokok lagi sekali lagi ya, gue betul-betul marah lah. Gue akan melakukan tindakan lah. Silakan, mau lihat tindakan apa? Gue nggak takut. Sini ngerokok lagi. Begitu dia mau ngerokok ke-6, udah, gue gak main-main sekarang ya. Lo mau apa emang? Lo sekali lagi ngerokok lah ya. Gue bacain surat Yasin lo. Terus si Uda kan semua orang pada ketawa tuh. Kayak terus udah gitu si Uda tetap ngerokok. Begitu si Uda ngerokok, terus si Monica tuh nyamperin. Suasana tegang. Dia kan pakai sepatu hak tinggi tuh. Misalnya kamu Huda ya, semua orang satu yang lagi pada makan lagi ngerokok pada semua. Kamera ke Monica lagi, kamera kan lagi ke sepatunya, agak slow motion dikit. Sampai di sini, pas udah ngerokok, si Monica ini, Yasin, wal Qur'anul Hakim, itu semua orang sampai terkencing-kencing ketawanya tuh. Nah, saya selalu yakin bahwa setiap kali kita tergugah emosi kita, sebetulnya itu adalah pertanda bahwa Tuhan ngasih kita ide. Karena apa yang terjadi bisa kita ceritakan kembali. Ceritakan kembali itu adalah ide kan? Kita bisa ide. Misalnya kita sebel sama orang karena orang ngomong bahasa Inggris dulu. Kan ada tuh, sekarang banyak kan ya orang masih ngomong bahasa Inggris tuh. Kadang-kadang saya nggak ngerti ngomong apa gitu. Kemarin ada pejabat ngomong, saya kira perekonomian Indonesia sudah membetter ya. Membetter? Apa itu membetter? Saya kira perekonomian sudah membetter, tapi saya kira akan sulit sustain kalau tidak di follow up dengan human resources empowerment secara kontinus. Nggak ngerti saya ngomong apa itu.
Nah itu jangan mengeluh. Bisa jadi itu bahan kita untuk berkarya gitu. Kan kita bisa tulis apa yang terjadi dengan bahasa kita. Misalnya kita itu bikin tulisan artikel. Kita tulis aja tentang teman kita, tentang ini sampai pejabat tadi. Semua, setiap kali kita kesal, marah, dongkol, terharu, itu sebetulnya adalah cara Tuhan ngasih ide. Jadi jangan buru-buru seuzon gitu. Bahwa kita kayaknya hidup gue meranan. Dan patah hati itu adalah ide yang paling besar. Jadi berbahagialah kalau kalian patah hati. Karena Tuhan memberikan kamu ide yang luar biasa hebat. Dan apa yang terjadi di Kaman area ini sama teman kantor saya itu dibikin. Jadi berasakan yang bagus, jadi bagus gitu ya. Tapi saya tuh tadi seperti saya bilang dari awal, kalau kita mau bikin ini kan yang versi kontroversi. Kalau mau bikin yang kontroversi, sebaiknya di riset dulu. Karena begitu saya tayangin ini, saya baru tayangin hari Rabu, hari Kamisnya mulailah hidup saya tidak tenang. Ada 3 ormas nelfon saya, mau menggeruduk kantor. Jadi saya diminta datang, katanya saya dianggap penista agama. Pertama yang ormas yang pertama sih orangnya lumayan asik ya. Hebat loh dia, ininya intelnya bagus loh. Saya ada bunyi telepon, nggak ada nomornya, nggak ada angka, cuma nomor doang. Halo, Pak Budiman, tahu loh dia loh. Oh iya, dari mana Pak? Iya, saya melihat iklan itu tuh, waduh, kamu ini menggunakan ayat-ayat suci untuk jualan rokok. Oh enggak Pak. Kalau saya menggunakan ayat suci untuk jualan rokok, emang saya salah gitu. Tapi ini anti rokok. Ini menghimbau supaya orang tidak merokok. Di kotaknya ada tulisannya, merokok membunuhmu. Saya melengkapinya aja dengan surat Yasin gitu. Oh iya bener juga ya kamu ya. Tapi sebaiknya udahlah, jangan dihindari ya, jangan begitu ya. Iya Pak. Tarik ya? Iya Pak. Saya nggak mau cari ribut ya, saya iya aja gitu. Yang kedua, yang ketiga itu galak banget. Pak Budiman mau ke tempat saya apa saya ke tempat Bapak? Kami bawa pasukan loh. Mau kantornya rata dengan tanah. Waduh. Ya udah. Yang ketiga juga galaknya sama. Ya udah akhirnya saya ngalah. Akhirnya semua saya tarik. Di YouTube saya tarik, di Facebook saya tarik, bahkan yang di laptop saya buang. Jadi saya nggak punya. Tapi sayangnya karya kita itu udah terlanjur viral. Oh, semua orang udah lihat di mana-mana gitu. Bahkan di Malaysia ada talk show-nya membahas iklan ini. Karena mereka mengira orang Malaysia yang bikin. Jadi apakah boleh beriklan dengan ayat suci gitu? Oh heboh gitu. Oh saya senang banget tuh. Soalnya kalau saya nanti ditanya, kamu yang bikinnya? Hah? Bukan, orang Malaysia. Wah, saya bisa mengelak gitu. Nah, jadi pas sudah saya tarik, udah terlanjur viral, orang masih aja ngomongin iklan ini. Padahal iklan udah lama banget loh. Sampai kemarin masih ada yang ngomongin tuh. Jadi saya tanya, saya cari-cari di mana gitu. Kok orang bisa masih dengar gitu. Ternyata itu udah jadi gelombang tsunami viral ya. Sehingga saya baru tahu tuh, aduh nggak ada di sini ya. 21.000 likes, 15.400 share. 15.400 share. Dan 4,8 juta views. Dan ini saya ambil dari akun orang lain. Karena saya udah gak punya lagi. Jadi sekarang karena untuk contoh, saya download lagi. Jadi kesimpulan, berilah konsumen pengalaman unik sehingga dia menuliskan pengalaman itu di sosial medianya. Jadi kalau ada begitu, kita tinggal share. Kalau belum ada konsumen yang menuliskannya, kita tulis sendiri yang bagus supaya konsumen yang share. Nah, share adalah sebuah pengakuan bahwa
postingan kita bagus. Komen adalah bukti bahwa postingan kita menarik perhatian. Like, kita cuekin aja. Karena sebetulnya ini adalah fitur untuk mengakomodir orang-orang yang menulis komen. Oke, masih mau latihan? Oke ya, gak apa-apa ya? Oke, udah thank you tapi itu. Kisahnya seperti ini. Nenek Patinah namanya. Rambut beruban dengan potongan pendek, bak gadis desa yang sedang patah hati. Biasa, anak-anak muda sekarang kan kalau buang sial salah satu pelampiasannya dengan potong rambut. Lalu, suatu ketika saya tegur Nenek Patinah ini yang sedang asik di sawah sambil bermain laptop. "Nek, lagi ngapain?" tanya saya santun.